Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada pertemuan kedua kita untuk di unit 4 keutuhan NKRI. Pada hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian menganalisis arti penting keutuhan NKRI. Sebelum kita ke faktor-faktor untuk menjaga keutuhan NKRI, kita lanjutkan tentang pengertian negara dan fungsi negara. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk pemerintahan Indonesia. Kali ini kita akan membahas fungsi negara Indonesia. Fungsi negara Indonesia itu ada 4. Selain fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kita akan mempelajari fungsi yang pertama dulu, yaitu yang utama. Ada 4 fungsi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, dan aktif melaksanakan ketertiban dunia. Bu Guru, sepertinya saya pernah dengar fungsi-fungsi ini. Ya, fungsi-fungsi ini ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada alinea keempat itu dijabarkan ada 4 fungsi negara Indonesia. Kita bahas satu persatu dulu, dimulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia dari berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta keutuhan wilayah negara Indonesia. Negara itu berfungsi untuk melindungi seluruh warga dan menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya. Jadi negara itu tidak acuh terhadap masyarakatnya, tapi melindungi seluruh warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi warga negara Indonesia akan merasa aman dari ancaman apapun. Fungsi yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Fungsi negara Indonesia ini ada pada pasal amandemen, yaitu pasal 33 dan 34. Untuk pasal yang 33 itu mengatur tentang perekonomian dan produksi serta sumber daya alam yang ada di Indonesia. Perekonomian disusun usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, tidak boleh dikuasai oleh perorangan dan digunakan secara individu. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu adalah bunyi dari pasal 33. Sedangkan pasal 34 mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi warga yang tidak mampu juga berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum lainnya. Fungsi negara yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia berhak
berupaya mencerdaskan warga negaranya. Untuk itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan tersebut yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar itu adalah SD dan SMP. Kemudian pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Jadi, seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan fungsi negara yang terakhir yaitu aktif melaksanakan ketertiban dunia. Negara Indonesia turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, Indonesia menjadi anggota aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN, dan OPEC. Banyak sekali organisasi yang diikuti oleh Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan yang dilakukan biasanya disebut dengan hubungan diplomatik. Hubungan antar negara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Kemudian, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari negara, kita lanjutkan ke faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Ada 3 faktor yang memperkuat keutuhan NKRI, antara lain Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas satu persatu lagi, mulai dari Sumpah Pemuda. Apa kalian masih ingat tentang pembelajaran awal kita dulu yang semester 1 ya? Pada waktu itu kita mengenal tentang makna Sumpah Pemuda. Bu Guru ingatkan kembali ya, Sumpah Pemuda itu lahir setelah adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia. Pada waktu itu rakyat Indonesia berjuang mementingkan daerahnya saja, sehingga kaum penjajah itu sangat mudah menghancurkan perjuangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan Sumpah Pemuda perpecahan tersebut diubah menjadi persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda itu merupakan kebulatan tekad dari para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka rela meninggalkan identitas kesukuannya diganti dengan identitas kebanggaan, yaitu bangsa Indonesia dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Coba perhatikan isi rumusan Sumpah Pemuda berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu nilai satu nusa atau satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu
Indonesia. Nah, nilai inilah yang dapat memperkokoh keutuhan NKRI. Faktor memperkuat keutuhan NKRI yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung berbagai macam nilai yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia sehingga Pancasila merupakan jaminan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang tidak digali dari nilai-nilai budaya asing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, bukan dari bangsa asing. Mengapa Pancasila dapat mempersatukan dan memperkokoh keutuhan NKRI? Kira-kira kenapa ya? Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Keutuhan NKRI akan tetap terjaga jika semua rakyat Indonesia menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perpecahan atau konflik antar suku, antar budaya tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya, jika kita mengabaikan nilai-nilai Pancasila, maka antar suku, budaya, agama tidak akan dapat bersatu. Faktor yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Inti dari semboyan ini adalah persatuan dari berbagai perbedaan. Kita sudah bahas ini ya untuk semester 1. Kita ingat-ingat kembali bahwa semboyan ini ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Semboyan ini terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantula. Semboyan inilah yang mendorong Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah diwariskan kepada rakyat Indonesia saat ini dan menjadi alat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Itu adalah 3 faktor utama yang memperkokoh dan memperkuat NKRI. Kemudian apa artinya? Apa arti penting keutuhan NKRI? Apa? Keberhasilan pembangunan di suatu negara salah satunya ditentukan oleh kekuatan negara tersebut dalam menjaga keutuhan negaranya. Begitu juga dengan proses pembangunan di Indonesia, sangat memerlukan keutuhan NKRI, keutuhan negara. Tanpa persatuan dan kesatuan, maka pembangunan tidak akan pernah berhasil. Dengan demikian, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pada saat ini, dunia telah memasuki suatu era yang disebut era globalisasi. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia ini yang melalui globalisasi. Dalam era ini, batas-batas negara dianggap tidak ada, sehingga berbagai pengaruh dari negara lain, segala bidang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Kenapa batas-batas negara seolah tidak ada? Karena jika kita misalnya berkomunikasi dengan bangsa asing, negara lain, kita cukup menggunakan HP atau telekonferensi. Berbeda dengan zaman dahulu, kita harus terbang dulu ke negara tersebut untuk dapat berkomunikasi. Tapi sekarang sudah dimudahkan dengan adanya era globalisasi. Selain kemudahan dalam bidang teknologi, hal ini juga bisa menimbulkan dampak negatif. Kalau yang tadi dampak positifnya, kita tidak perlu terbang ke sana, kita sudah bisa melihat bagaimana negara tersebut.
Selain itu, dampak negatifnya, pengaruh-pengaruh negara lain akan mudah masuk. Akan tetapi kita harus mencegah dampak negatif tersebut. Salah satunya dengan menangkal pengaruh globalisasi dengan memperkokoh keutuhan negara. Artinya, kita harus bersatu untuk menangkal dan mencegah seluruh dampak negatif globalisasi. Dampak-dampak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita harus bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menangkal dampak negatif tersebut. Jika kita tercerai-berai, kita akan sulit menangkal dampak negatif tersebut. Misalnya, untuk pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas itu tidak ada dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ada hanya kerukunan dan keragaman budaya. Kalau pergaulan bebas, kita harus membuang jauh-jauh karena tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persatuan dan kekokohan NKRI. Baik anak-anak, materi hari ini cukup. Silakan dipelajari kembali.